Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambung pelajaran minggu lalu tafsir Al-Quran Suratul A'raf ayat 169. Waqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ Darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Ayat. Sebelumnya Allah ayat sebelumnya mengatakan bahwa Allah menjadikan golongan-golongan, ada orang yang soleh, ada yang bukan soleh. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, maka mengganti daripada sesudah mereka itu generasi, mesti ada yang gantinya, hilang, ada yang gantinya nantinya. Orang baik hilang juga digantikan orang baik. Orang jahat yang hilang, ada juga penggantinya jahat. Warithul kitabah, generasi pengganti itu sebagian mereka mewarisi kitab, ahli di dalam ilmu, ya, tahu kitab. Cerita Bani Israel, mereka meneruskan. Orang-orang terdahulu tahu kitab Taurat. Juga kita di zaman sekarang, mereka mewarisi akan kitab Al-Quran generasi. Yeah. Al-ilmu warasatul anbiya. Ilmu itu warisan para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya la yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilman. Para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi yang diwariskan ilmu. Jadi ilmu itu sudah ada. Ya. Para nabi sudah punya ilmu, kemudian diwaris. Ulama itu yang pewarisnya, mereka cuma mewaris saja, ilmunya sudah ada, bukan ilmu bikin-bikinan, enggak. Makanya mereka yang mereka wariskan yang baik-baik. Al-Quran mereka wariskan ke generasi sesudahnya Al-Quran. Sekarang kita tidak mewarisi yang mereka wariskan. Bagaimana kita akan mewariskan sesudah kita? Mereka wariskan Al-Quran, hafal Quran. Generasi sesudahnya diwariskan juga Al-Quran, yang hafal Quran. Sekarang kita mewariskan generasi akan datang apanya? Kita sendiri tidak punya warisannya. Ya. Jadi ilmu ada, tinggal mewaris saja. Duduk dengan para ulama, kita dengar mereka, pelajari, pahami, amalkan. Ya. Untuk mewaris para ilmunya para nabi, warisan para nabi. Mereka mewarisi kitab-kitabnya.
Kemudian generasi yang sesudahnya ada yang mewaris kitab, tapi tujuannya bukan karena Allah. Ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka ingin mengambil daripada harta dunia. Jadi nuntut ilmu itu niatnya apa? Ada orang nuntut ilmu itu niatnya ridha Allah, menuntut ridhonya Allah. Di dalam hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabul ilma liyukthira bihil ulama wa yumariya bihi sufaha aw yasrifa wujuhan nasi ilaih falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nuntut ilmu tujuannya supaya dijadikan golongan ulama. Oh, saya digolongkan ulama supaya banyak ulama, atau berbangga dengan orang-orang yang bodoh, atau memalingkan manusia, wajah-wajah manusia, muka manusia kepada dia supaya orang kenal dengan dia, supaya orang hormat dengan dia. Ini niatnya. Ya sirifa wujuhan nasi ilaih, untuk memalingkan muka manusia kepada dia. Ya. Ada dalam Al-Quran, ud'uhu ila sabili rabbik. Ajak manusia itu ke jalan Tuhan kamu, ke jalan Allah. Kenalkan manusia itu dengan Allah. Tapi sebagian orang mau kenalkan dirinya supaya dia terkenal. Ini tidak membawa manusia kepada jalan Allah, mengenalkan kepada Allah, tapi malah mengenalkan orang kepada diri dia. Lupa untuk mengajak manusia kenal Allah. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Maka siapkan tempat duduknya daripada api neraka. Orang yang nuntut ilmu bukan nuntut ridhonya Allah. Ini bahaya. Jadi nuntut ilmu niat ridhonya Allah. Karena bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk. Fadilat ilmu banyak. Hadis-hadis menunjukkan kelebihan ilmu. Tapi lupa hadis yang mengancam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman lam yazdad hudan falam yazdad minallah illa bu'dan. Kama qala Rasulullah. Barang siapa bertambah-tambah ilmu, nuntut ilmu, terus nuntut tambah ilmu, tapi tidak bertambah petunjuk, maka dia tidak bertambah daripada Allah, melainkan tambah jauh daripada Allah. Ada riwayat yang lain mengatakan, man izdada ilman lam yazdad zuhdan fid dunya falam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa bertambah-tambah ilmu tapi tidak bertambah zuhud di dalam dunia, tidak bertambah kepada Allah melainkan tambah jauh dengan Allah. Nah, zuhud yang ingin kehidupan dunia. Mana zuhud itu memalingkan hati dari dunia ke akhirat, itu namanya zuhud. Ya. Bukan zuhud itu harus compang-camping bajunya, enggak. Harus kumal, sobek, enggak. Orang zuhud itu masalah hati.
hatinya tidak cinta dengan dunia. Kalau cinta dunia, maka dia akan jauh daripada Allah. Kalau cinta Allah, jauh dia dari dunia. Karena hati itu pandangan Allah, tidak mau ditaruhnya kotor. Innallaha la yanzuru ila samikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang oleh Allah hati, harus bersih. Bersih dari apa? Dari yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Ad-dunya mal'unun. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Apabila ada di dalam hati yang dilaknat Allah, hatinya juga ikut. Makanya kata Al-Quran, warisul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka mewaris ilmu, tapi tujuan mereka mengambil harta benda dunia yang hina ini. Kata Allah, itu tujuannya. Iya. Bal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ini yang kita takutin. Jadi harus betul-betul niat di dalam menuntut ilmu. Ya. Karena niat itu yang menentukan kita. Baik buruk ibadah itu niatnya. Biar baik ibadah niatnya, salah ya salah ibadahnya. Perbedaan mereka para ulama saleh, mereka selalu berniat di dalam kehidupan. Tidak bergerak, tidak berdiam kecuali niat karena Allah. Jadi semua ibadah di dalam kehidupan. Kata Rasul, innamal a'malu bin niat. Bahwasanya semua pekerjaan itu diniatkan. Fungsi niat, maksud, tujuan niat, yufariqu bainal adah wal ibadah. Membedakan antara adat dan ibadat. Kalau tidak dikasih niat ya adat namanya, kebiasaan. Tapi kalau diniatkan bisa jadi ibadah. Adapun talaffuz, mengucapkannya itu sunnah. Talaffudzu biha sunnah, mau diucapkan. Mahaluha, tempatnya bi qalbi, di hati. Makanya ibadah hati itu lebih besar daripada ibadah zahir. Akan menentukan bagus baik buruknya ibadah zahir tergantung ibadah hati. Di antaranya adalah niat, kemudian ikhlas dan yang lain. Wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mengambil dengan ilmu mereka, mengambil semua yang ada di dunia, harta dunia, sambil berkata mereka, wa yaquluna sayughfaru lana, nanti juga diampunin oleh Allah. Allah mengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Benar. Tapi juga Allah Maha Malik. Dia yang berkuasa. Bisa saja dia merubah orang yang tadi baik jadi buruk, orang yang buruk jadi baik. Mudah, itu hak Allah. Baik sangka benar dengan Allah, disuruh baik sangka kita dengan Allah, tapi perbuatan kita sesuaikan dengan sangkaan kita dengan Allah. Iya, perbuatan kita harus disesuaikan sangkaan. Ana inda dhanni abdi bi bal yadun nabi masya'a. Allah pengampun, tapi jangan berbuat dosa. Iya, bertobat itu hukumnya wajib. Memelihara daripada segala dosa itu lebih lagi, lebih utama.
Ada orang yang berbuat nanti juga diampuni dosa. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Ketika kita berbuat dosa, cepat istighfar, perbanyak istighfar. Mengatakan sayughfaru lana, nanti juga diampuni oleh Allah. Kata Allah, wa iyyatihim aradun misluhu ya'khuduhu. Sudah berarti kata Allah, nanti kalau dikasih dunia seperti itu juga diambilnya lagi. Orang yang istighfar tetapi tidak berhenti dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sia-sia istighfarnya. Syarat daripada orang bertobat kepada Allah, menyesal dan tidak akan berbuat lagi. Itu saja. Ya. Menyesal di dalam hati dan niat tidak akan mengulangi. Ya, bertobat kepada Allah. Tapi kalau niatnya mau mengulangi, istighfarnya tidak akan berfungsi. Nanti saja istighfar, siapa tahu nanti terkerja lagi. Oh, berarti memang niat untuk mengulang. Ya, ini kalau kita berbuat maksiat, taubat segera. Niat tidak ngulang. Adapun kedepannya kita tidak tahu, Allah yang menghendaki. Kalau berbuat lagi, istighfar lagi. Jangan tunggu-tunggu nanti sampai hilang. Min alamati syaqawah arba'ah an-nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Ciri orang yang celaka, orang yang lupa dosa-dosa terdahulu nanti gara-gara nanti istighfar. Bahwa indallahi mahfudhah, di sisi Allah tetap dosa itu tidak akan diampuni kecuali kita bertobat. Wa yatubullah ala man tab. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bertobat. Beristighfar tetapi terus-menerus dikerjakan bukan istighfar namanya. Kita ngolok-ngolok dengan Allah. Kadang kita ucapan astagfirullahaladzim, 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 tapi di dalam hati kita tidak pernah merasa kita berdosa. Itu ngolok namanya. Kualitas istighfar kita tidak ada. Orang yang beristighfar itu merasa dirinya berdosa baru. Tapi soal istighfar dia tidak pernah merasa mengakui segala dosanya. Kadang kan di waktu mengucap istighfar saja sambil mengerjakan dosa. Ya. Sambil mengerjakan dosa, istighfar nanti juga diampunin oleh Allah. Begitu. Ini ngolok-ngolok dengan Allah namanya. Jadi harus kualitas istighfarnya berhenti daripada berbuat yang dilarang oleh Allah, yang tidak diridai oleh Allah. Itu istighfar. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allah illal haqq. Apakah tidak mengambil mereka itu atas mereka perjanjian akan kitab bahwa tidak mengatakan atas Allah kecuali yang benar? Apa yang disampaikan oleh Allah, yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil. Kalau yang salah dibilang salah. Kalau yang benar ya dibilang benar di dalam Al-Quran. Wadarasu ma fi, dan mereka itu baca di dalam kitab. Ada ahli tahu di dalam kitab. Oh, ini tidak boleh, ini yang boleh. Karena Al-Quran, kitab itu yang benar, yang adil. Kata Al-Quran, idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau kalian menghukumkan di antara manusia, hukumkan dengan adil. Yang mana? Al-Quran, kitab-kitab itu yang adil. Ya. Tidak dengan ikutin hawa nafsu.
yang mereka hukumkan dari Al-Quran dan hadis. Baca dalam Al-Quran, baca. Yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah. Tidak ngikutin hawa nafsu. Wadarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan negeri akhirat itu lebih baik lilladzina yattaqun, bagi orang yang takwa. Pilih yang mana? Di dalam hadis disebutkan riwayat para ulama, miftahu kulli khairin al khawfu. Miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khawfu. Kunci daripada segala kebaikan di dunia dan di akhirat al khawfu, takut. Takut dengan Allah. Iya. Takut dengan Allah, bukan takut dengan manusia, bukan takut dengan makhluk Allah. Mikirkan nanti di akhirat dengan Allah bagaimana. Sedangkan Allah mengetahui ya'lamu kha'inatal ayun, mata saja tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang rahasia yang di dalam hati, tahu Allah. Semua. Takut. Mata takut, mulut takut, ya, tangan, kaki takut dengan Allah. Ya alamu khainatul a'yun, Allah tahu tuh khianat mata. Ya, mata kita khianat dengan Allah tahu. Ya alamu sirra wa akhfa, tahu Allah di hati. Wa ma yalfadhu minkum illa ladaihi raqibun atid. Tidak dia ucapkan satu kata kecuali di sampingnya ada raqib atid nulis. Iya. Jadi yang mana yang lepas dari kita? Nanti kalau ditanya di akhirat sama Allah, di depan semua makhluk, bagaimana jawabannya? Itu saja. Kalau ada di dalam hati kita takut dengan Allah, selamat. Pintu kebaikan di dunia dan di akhirat, takut dengan Allah. Kalau semua orang takut dengan Allah, aman, gak perlu. Di mana saja ditaruh, tetap dia jadi orang baik. Ada di hatinya Allah. Sehingga Nabiullah Yakub tanya dengan anak-anak beliau. Apa katanya? Ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah kalau sudah mati? Adakah di hatinya Allah? Kalau ada generasi kita takut dengan Allah, aman. Taruh saja di kamar atau di tempat orang keramaian, tetap takut dengan Allah. Tapi kalau orang yang tidak takut dengan Allah, biar di dalam kamar juga dikunci. Kata orang dipingit, kunci kamar, dimasukin kamar, kunci. Kalau dia tidak takut dengan Allah, tetap berbuat yang dimurka oleh Allah. Tapi kalau sudah takut dengan Allah, di mana saja ditaruh aman. Karena hatinya takut dengan Allah. Selalu dia sembah Allah. Ingat negeri akhirat, bukan kenikmatannya saja. Oh, di akhirat surga, di akhirat kenikmatan banyak, benar. Tapi nanti di akhirat juga ada neraka, disiksa di sana. Kita kadang disiksa bukan karena dosa besar, dosa yang kecil saja disiksa. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat kejahatan kecil, darah itu kecil, semut hitam yang kecil, kita akan lihat balasannya nanti di akhirat. Jadi jangan dianggap sepele. Siapa tahu itu yang dipandang oleh Allah. Takut
Oh ini cuma dosa kecil, takut kalau itu yang dipandang, yang dinilai oleh Allah. Nanti kita akan tanggung jawab nanti di sisi Allah. Sungguh negeri akhirat itu baik bagi orang yang takwa. Pilih mau dunia atau mau akhirat. Iya. Dalam hadis yang kata Rasulullah, athiru al-baqa ala ma yabna athiru ma baqiya ala ma yafna. Ya, kama utamakan yang kekal daripada yang fana habis. Nih gitu. Yang mana yang diutamakan, yang kekal atau yang habis? Misalnya kita dipinjemin orang, dikasih 2 cincin, 1 cincin emas, 1 cincin tembaga. Kata orang yang ngasih ini cincin emas, boleh kamu bawa, tapi saya cuma pinjemin, seminggu kembalikan. Pilih. Kalau cincin tembaga ambil aja sudah sana. Kalau kamu mau cincin emas, cuma saya pinjemin seminggu, habis itu kembalikan. Kalau cincin tembaga ambil saja dah, mau kembalikan dah terserah. Yang mana kita pilih? Iya. Otomatis kita pilih yang tembaga. Udah capek. Yang penting dikasih. Habis kita ambil terserah. Mau kita buang kah? Mau kita apa? Hilang juga nggak apa-apa. Tapi kalau pilihnya, wah saya pilih emas. Baru 1 hari pakai hilang, pusing. Bagaimana ngembalikan? Apalagi kebalikannya. Kata yang ini, nih cincin 2, pilih. Kalau kamu ngambil cincin emas, ambil aja, dosa dikembalikan. Kalau cincin tembaga, seminggu kembalikan. Yang mana diambil? Ya nyata emas diambil. Ngapain? Udah memilih tembaga, hilang, suruh kembalikan lagi. Kalau pilih emas, diambil. Mau dijual kah? Apakah? Kan yang kekal, yang jadi hak milik. Begitu juga perumpamaan dunia akhirat. Malah kebalikan, dunia itu seperti tembaga, akhirat itu seperti emas. Nggak ada nilainya. 1 kerikil saja negeri akhirat surga lebih baik daripada dunia sama isinya. Ya. Milih yang mana? Ya nyala pilih akhirat yang kekal. Pilih dunia, tanggung jawab kembalikan. Iya. Kalau kita dikasih oleh Allah, dipinjemin di dunia, tanggung jawab nanti dikembalikan, ditanya. Iya. Jangan ngaku-ngaku punya saya. Marah. Kata Allah, itu punya saya, bukan punya kamu, kembalikan. Kadang orang kita sudah dikasih dunia, ngaku punya dia diambil, nangis. Itu anak kecil. Nah, dipinjemin mainan, nanti diambil lagi, sini mana mainannya, nangis. Orang cuma dipinjemin. Kita dipinjemin di dunia, diambil sama yang pemiliknya, jangan nangis. Kita kadang lupa punya kita semua, nangis. Tidak ridho dengan Allah, protes dengan Allah. Ya sudah, kamu ambil terserah. Makanya dikeluarkan dulu di dalam hati, dari dalam hati kecintaan. Semakin besar cinta, semakin besar musibah yang dia akan dapatkan. Iya. Ada riwayat seorang raja dikasih hadiah sama raja tetangga. Apa dikasih? 1 guci yang mahal luar biasa, ya, dari kristal, dari apa? Dikumpul para menteri,
Katanya bagaimana pendapat ini hadiah dari raja tetangga nih, gimana dapatnya? Kata semua menteri, luar biasa, harganya nih mahal, bagus, susah cari. Itu semua beraneka ragam tanggapan komentar. Ditanya satu ulama, bagaimana sampean, pendapat sampean tentang Gucci ini? Kata beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa? Iya, ini musibah. Saya tidak lihat harganya, tidak apa, saya lihat kalau ini Gucci tersenggol, pecah, aduh, gimana sudah tidak tahu. Harganya mahal begitu. Kalau hanya prajurit yang nyenggol, prajuritnya dihukum. Iya, anak kecil yang nyenggol bisa ditempelin, anak itu dipukulin. Makanya jangan terlalu mahal. Kalau beli rusak ya diem. Ninda beli HP mahal-mahal. Ada anak kecil, tahu anak sendiri, HP diambil, dicelup tuh ke dalam ember air. Marah orang tua, dipukulin. Sudah HP rusak, anak lagi yang kenanya. 2 lagi. Anaknya dipukulin, HP-nya dilempar hancur, harganya 10 juta. Anaknya dipukulin yang kecil, ya. HP rusak, anak sakit. Siapa suruh? Ya. Itu karena terlalu cintanya dengan HP, lupa sudah anaknya. Ya, kamu ini bikin rusak HP mahal, salah sendiri. Kalau beli tahu itu mahal, resikonya bagaimana? Pandang. Iya. Oh, ini Allah ngasih, kalau diambilnya sebentar ya dunia, namanya pinjam sudah ada Allah, insya Allah. Ini orang yang paham bagaimana itu dunia, bagaimana Allah. Negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang takwa kepada Allah. Apalah taqilun, kata Allah. Ini dia banyak di dalam Al-Quran. Apalah taqilun, apa kamu tidak berpikir? Allah bilang gitu. Apalah tatadzakkarun, nih sama. Apalah tatadabbarun. Kalau di sini dibilang ayatnya apalah taqilun, apa kamu nggak berpikir? Akhirat itu lebih baik, siapkan sekarang. Iya. Yang tadi saya mau jadi begini, mau jadi begini, Allah panggil sebentar saja. Iya. Kita sukses, kita akan jadi begini, jadi begini. Kata Allah, ayo pulang. Gimana? Yang dunia kita bikin bagus, rumah bagus, semua enak, senang lihat. Kata Allah, tinggalin sudah sana. Yang kita kumpul berapa puluh tahun dunia, kumpul rumah besar, bentar Allah, kata Allah, maaf saya ambil, banjir sebentar, habis semua. Iya, bukan punya kamu, kata Allah, punya saya. Guncang sebentar, habis diguncang, hancur, ambruk semua. Berapa lama bikin? 20 tahun bikin. Itulah dunia. Ridho atau enggak? Senang atau enggak? Apalah taqilun. Mudah-mudahan Allah jadi kita orang yang bisa berpikir apa yang diperbuat oleh Allah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon ampun, maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas sampaikan, atau ada pendapat yang tidak mutamat. Bila pendapat yang mutamat tinggalkan kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, bisa mengamalkan apa yang kita dapat daripada ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri, anak, keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya kepada kita, kampung kita, negeri kita Allah jauhkan daripada segala bala bencana, dan Allah angkat wabah dan fitnah yang melanda. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita, dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang ditimpa musibah, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dan Allah gantikan apa yang mereka ridai.
Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir, dan Allah memberikan kesabaran pada mereka, dan Allah memberikan pahala syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Allah memberikan kesabaran dalam melaksanakan ibadah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan Allah peliharakan guru-guru kita, ulama-ulama kita, para habaib kita daripada segala kejahatan, dan Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita, dan Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita beserta orang yang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, istri, anak, keturunan kita, beserta baginda Rasulullah SAW di dalam surga Firdaus. Mari kita niatkan pahala kita yang i'tikaf, pahala kita menunggu salat isya berjamaah, pahala kita nuntut ilmu, dan pahala kita ngisi waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, ahli bait Rasulullah, semua sahabat Rasulullah, tabi'in, dan orang-orang telah mendahului kita daripada guru-guru kita, kedua orang tua kita, jamaah kita, dan orang yang telah berjasa dalam pembangunan Masjid Agung At-Taqwa baik lama atau baru, dan orang yang berkubur di depan Masjid Agung At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah curahkan rahmat-Nya kepada kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Mari kita sambung pelajaran minggu lalu tafsir Al-Quran Suratul A'raf ayat 169. Waqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyyatihim 'aradun misluhu ya'khudhu. Alam yu'khad 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illal haqq wa darasu ma fihi. Ad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Ayah. Sebelumnya Allah ayat sebelumnya mengatakan bahwa Allah menjadikan golongan-golongan, ada orang yang soleh, ada yang bukan soleh. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka mengganti daripada sesudah mereka itu generasi, mesti ada yang gantinya. Hilang, ada yang gantinya nantinya. Orang baik hilang, juga digantikan orang baik. Orang jahat yang hilang, ada juga penggantinya jahat. Warithul kitabah, generasi pengganti itu sebagian mereka mewarisi kitab, ahli di dalam ilmu, ya, tahu kitab. Cerita Bani Israel, mereka meneruskan. Orang-orang terdahulu tahu kitab Taurat. Juga kita di zaman sekarang, mereka mewarisi akan kitab Al-Quran generasi. Yeah. Al-ilmu warasatul anbiya. Ilmu itu warisan para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya la yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilman. Para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi yang diwariskan ilmu. Jadi ilmu itu sudah ada, ya.
Para nabi sudah punya ilmu kemudian diwaris. Ulama itu yang pewarisnya, mereka cuma mewaris saja, ilmunya sudah ada, bukan ilmu bikin-bikinan dah. Makanya mereka yang mereka wariskan yang baik-baik. Al-Quran mereka wariskan ke generasi sesudahnya Al-Quran. Ya. Sekarang kita tidak mewarisi yang mereka wariskan, bagaimana kita akan mewariskan sesudah kita? Mereka wariskan Al-Quran, hafal Quran. Generasi sesudahnya diwariskan juga Al-Quran, yang hafal Quran. Sekarang kita mewariskan generasi akan datang apanya? Kita sendiri tidak punya warisannya. Ya. Jadi ilmu ada, tinggal mewaris saja. Duduk dengan para ulama, kita dengar mereka, pelajari, pahami, amalkan. Ya. Untuk mewaris para ilmunya para nabi, warisan para nabi. Mereka mewarisi kitab-kitabnya. Kemudian generasi yang sesudahnya ada yang mewaris kitab, tapi tujuannya bukan karena Allah. Ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka ingin mengambil daripada harta dunia. Jadi nuntut ilmu itu niatnya apa? Ada orang nuntut ilmu itu niatnya ridha Allah, menuntut ridhonya Allah. Di dalam hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabul ilma liyukthira bihil ulama wa yumariya bihi sufaha aw yasrifa wujuhan nasi ilaih falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nuntut ilmu tujuannya supaya dijadikan golongan ulama. Oh, saya digolongkan ulama supaya banyak ulama, atau berbangga dengan orang-orang yang bodoh, atau memalingkan manusia, wajah-wajah manusia, muka manusia kepada dia, supaya orang kenal dengan dia, supaya orang hormat dengan dia. Ini niatnya. Ya sirifa wujuhan nasi ilaih, untuk memalingkan muka manusia kepada dia. Ya. Ada dalam Al-Quran, ud'uhu ila sabili rabbik. Ajak manusia itu ke jalan Tuhan kamu, ke jalan Allah. Kenalkan manusia itu dengan Allah. Tapi sebagian orang mau kenalkan dirinya supaya dia terkenal. Ini tidak membawa manusia kepada jalan Allah, mengenalkan kepada Allah, tapi malah mengenalkan orang kepada diri dia. Lupa untuk mengajak manusia kenal Allah. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Maka siapkan tempat duduknya daripada api neraka. Orang yang nuntut ilmu bukan nuntut ridhonya Allah. Ini bahaya. Jadi nuntut ilmu niat ridhonya Allah. Karena bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk. Fadilat ilmu banyak. Hadis-hadis menunjukkan kelebihan ilmu. Tapi lupa hadis yang mengancam.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman lam yazdad hudan falam yazdad minallah illa bu'dan. Atau kama qala Rasulullah. Barang siapa bertambah-tambah ilmu, nuntut ilmu, terus nuntut tambah ilmu, tapi tidak bertambah petunjuk, maka dia tidak bertambah daripada Allah, melainkan tambah jauh daripada Allah. Ada riwayat yang lain mengatakan, man izdada ilman lam yazdad zuhdan fid dunya walam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa bertambah-tambah ilmu tapi tidak bertambah zuhud di dalam dunia, tidak bertambah kepada Allah, melainkan tambah jauh dengan Allah. Nah, zuhud yang ingin kehidupan dunia, mana zuhud itu memalingkan hati dari dunia ke akhirat, itu namanya zuhud. Ya. Bukan zuhud itu harus compang-camping bajunya, enggak. Harus kumal, sobek, enggak. Orang zuhud itu masalah hati. Hatinya tidak cinta dengan dunia. Kalau cinta dunia, maka dia akan jauh daripada Allah. Kalau cinta Allah, jauh dia dari dunia. Karena hati itu pandangan Allah, tidak mau ditaruhnya kotor. Innallaha la yanduru ila samikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Yang dipandang oleh Allah hati, harus bersih. Bersih dari apa? Dari yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Ad-dunya mal'unun. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Apabila ada di dalam hati yang dilaknat Allah, hatinya juga ikut. Makanya kata Al-Quran, warisul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka mewaris ilmu, tapi tujuan mereka mengambil harta benda dunia yang hina ini, kata Allah. Itu tujuannya. Iya. Bal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ini yang kita takutin. Jadi harus betul-betul niat di dalam menuntut ilmu. Ya. Karena niat itu yang menentukan kita. Baik buruk ibadah itu niatnya. Biar baik ibadah niatnya, salah ya salah ibadahnya. Perbedaan mereka, para ulama saleh, mereka selalu berniat di dalam kehidupan, tidak bergerak, tidak berdiam kecuali niat karena Allah. Jadi semua ibadah di dalam kehidupan, kata Rasul, innamal a'malu bin niat. Bahwasanya semua pekerjaan itu diniatkan. Fungsi niat, maksud, tujuan niat, yufariqu bainal adah wal ibadah. Membedakan antara adat dan ibadat. Kalau tidak dikasih niat, ya adat namanya, kebiasaan. Tapi kalau diniatkan bisa jadi ibadah. Adapun talaqqud, mengucapkannya itu sunnah. Talaqqudu biha sunnah, mau diucapkan. Mahaluha, tempatnya bi qalbi, di hati. Makanya ibadah hati itu lebih besar daripada ibadah zahir. Akan menentukan bagus baik buruknya ibadah zahir tergantung ibadah hati. Di antaranya adalah niat, kemudian ikhlas dan yang lain.
Wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mengambil dengan ilmu mereka, mengambil semua yang ada di dunia, harta dunia, sambil berkata mereka, wa yaquluna sayughfaru lana, nanti juga diampunin oleh Allah. Allah mengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Benar. Tapi juga Allah Maha Malik. Dia yang berkuasa. Bisa saja dia merubah orang yang tadi baik jadi buruk, orang yang buruk jadi baik. Mudah, itu hak Allah. Baik sangka benar dengan Allah, disuruh baik sangka kita dengan Allah, tapi perbuatan kita sesuaikan dengan sangkaan kita dengan Allah. Iya, perbuatan kita harus disesuaikan sangkaan. Ana inda dhanni abdi bi bal yadunna bi ma syaa. Allah pengampun, tapi jangan berbuat dosa. Iya. Bertobat itu hukumnya wajib. Memelihara daripada segala dosa itu lebih lagi, lebih utama. Ada orang yang berbuat nanti juga diampuni dosa. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Ketika kita berbuat dosa, cepat istighfar, perbanyak istighfar. Mengatakan sayughfaru lana, nanti juga diampuni oleh Allah. Kata Allah, wa iyyatihim aradun misluhu ya'khuduhu. Sudah berhenti, kata Allah, nanti kalau dikasih dunia seperti itu juga diambilnya lagi. Orang yang istighfar tetapi tidak berhenti dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sia-sia istighfarnya. Syarat daripada orang bertobat kepada Allah, menyesal dan tidak akan berbuat lagi. Itu saja. Ya. Menyesal di dalam hati dan niat tidak akan mengulangi. Ya, bertobat kepada Allah. Tapi kalau niatnya mau mengulangi, istighfarnya tidak akan berfungsi. Nanti saja istighfar, siapa tahu nanti terkerja lagi. Oh, berarti memang niat untuk mengulang. Ya, ini kalau kita berbuat maksiat, taubat segera. Niat tidak ngulang. Adapun kedepannya kita tidak tahu, Allah yang menghendaki. Kalau berbuat lagi, istighfar lagi. Jangan tunggu-tunggu nanti sampai hilang. Min alamati syaqawah arba'ah an-nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Ciri orang yang celaka, orang yang lupa dosa-dosa terdahulu, nanti gara-gara nanti istighfar. Bahwa indallahi mahfudhah, di sisi Allah tetap dosa itu tidak akan diampuni kecuali kita bertobat. Wa yatubullah ala man tab. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bertobat. Beristighfar tetapi terus-menerus dikerjakan bukan istighfar namanya. Kita ngolok-ngolok dengan Allah. Kadang kita ucapan astagfirullahaladzim, 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 tapi di dalam hati kita tidak pernah merasa kita berdosa. Itu ngolok namanya. Kualitas istighfar kita tidak ada. Orang yang beristighfar itu merasa dirinya berdosa baru. Tapi soal istighfar dia tidak pernah merasa mengakui segala dosanya. Kadang kan di waktu mengucap istighfar saja sambil mengerjakan dosa. Ya. Sambil mengerjakan dosa, istighfar nanti juga diampuni oleh Allah. Begitu. Ini ngolok-ngolok dengan Allah namanya. Jadi harus kualitas istighfarnya, berhenti daripada berbuat
yang dilarang oleh Allah, yang tidak diridai oleh Allah. Itu istighfar. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allah illal haqq. Apakah tidak mengambil mereka itu atas mereka perjanjian akan kitab bahwa tidak mengatakan atas Allah kecuali yang benar. Apa yang disampaikan oleh Allah, yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil. Kalau yang salah dibilang salah, kalau yang benar ya dibilang benar di dalam Al-Quran. Wadarasu ma fi, dan mereka itu baca di dalam kitab. Ada ahli tahu di dalam kitab, oh ini tidak boleh, ini yang boleh. Karena Al-Quran, kitab itu yang benar, yang adil. Kata Al-Quran, idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau kalian menghukumkan di antara manusia, hukumkan dengan adil. Yang mana? Al-Quran, kitab-kitab itu yang adil. Ya. Tidak dengan ikutin hawa nafsu. Yang mereka hukumkan dari Al-Quran dan hadis. Baca dalam Al-Quran, baca. Yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah. Tidak ngikutin hawa nafsu. Wadarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan negeri akhirat itu lebih baik lilladzina yattaqun, bagi orang yang takwa. Pilih yang mana? Di dalam hadis disebutkan riwayat para ulama, miftahu kulli khairin al khawfu. Miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khawfu. Kunci daripada segala kebaikan di dunia dan di akhirat al khawfu, takut. Takut dengan Allah. Iya. Takut dengan Allah, bukan takut dengan manusia, bukan takut dengan makhluk Allah. Mikirkan nanti di akhirat dengan Allah bagaimana. Sedangkan Allah mengetahui ya'lamu kha'inatal ayun, mata saja tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang rahasia yang di dalam hati, tahu Allah. Semua. Takut. Mata takut, mulut takut, ya, tangan, kaki takut dengan Allah. Ya alamu khainatul a'yun, Allah tahu tuh khianat mata. Ya, mata kita khianat dengan Allah tahu. Ya alamu sirra wa akhfa, tahu Allah di hati. Wa ma yalfadhu minkum illa ladaihi raqibun atid. Tidak dia ucapkan satu kata kecuali di sampingnya ada raqib atid nulis. Iya. Jadi yang mana yang lepas dari kita? Nanti kalau ditanya di akhirat sama Allah, di depan semua makhluk, bagaimana jawabannya? Itu saja. Kalau ada di dalam hati kita takut dengan Allah, selamat. Pintu kebaikan di dunia dan di akhirat, takut dengan Allah. Kalau semua orang takut dengan Allah, aman, gak perlu. Di mana saja ditaruh, tetap dia jadi orang baik. Ada di hatinya Allah. Sehingga Nabiullah Yakub tanya dengan anak-anak beliau. Apa katanya? Ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah kalau sudah mati? Adakah di hatinya Allah? Kalau ada generasi kita takut dengan Allah, aman. Taruh saja di kamar,
atau di tempat orang keramaian, tetap takut dengan Allah. Tapi kalau orang yang tidak takut dengan Allah, biar di dalam kamar juga dikunci. Kata orang dipingit, kunci kamar, dimasukin kamar, kunci. Kalau dia tidak takut dengan Allah, tetap berbuat yang dimurka oleh Allah. Tapi kalau sudah takut dengan Allah, di mana saja ditaruh aman. Karena hatinya takut dengan Allah. Selalu dia sembah Allah. Ingat negeri akhirat, bukan kenikmatannya saja. Oh, di akhirat surga, di akhirat kenikmatan banyak, benar. Tapi nanti di akhirat juga ada neraka, disiksa di sana. Kita kadang disiksa bukan karena dosa besar, dosa yang kecil saja disiksa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat kejahatan kecil, darah itu kecil, semut hitam yang kecil, kita akan lihat balasannya nanti di akhirat. Jadi jangan dianggap sepele. Siapa tahu itu yang dipandang oleh Allah. Takut, oh ini cuma dosa kecil, takut kalau itu yang dipandang, yang dinilai oleh Allah. Nanti kita akan tanggung jawab nanti di sisi Allah. Sungguh negeri akhirat itu baik bagi orang yang takwa. Pilih mau dunia atau mau akhirat. Iya. Dalam hadis yang kata Rasulullah, athiru al-baqa ala ma yabna athiru ma baqiya ala ma yafna. Ya. Kama, utamakan yang kekal daripada yang fana habis. Nih gitu. Yang mana yang diutamakan? Yang kekal atau yang habis? Misalnya kita dipinjemin orang, dikasih 2 cincin. 1 cincin emas, 1 cincin tembaga. Kata orang yang ngasih ini cincin emas, boleh kamu bawa, tapi saya cuma pinjemin. Seminggu kembalikan. Pilih. Kalau cincin tembaga ambil aja sudah sana. Kalau kamu mau cincin emas, cuma saya pinjemin seminggu, habis itu kembalikan. Kalau cincin tembaga ambil saja dah. Mau kembalikan dah terserah. Yang mana kita pilih? Iya. Otomatis kita pilih yang tembaga. Udah capek. Yang penting dikasih. Habis kita ambil terserah. Mau kita buang kah? Mau kita apa? Hilang juga nggak apa-apa. Tapi kalau pilihnya, wah saya pilih emas. Baru 1 hari pakai hilang, pusing. Bagaimana ngembalikan? Apalagi kebalikannya. Kata yang ini, nih cincin 2, pilih. Kalau kamu ngambil cincin emas, ambil aja, dosa dikembalikan. Kalau cincin tembaga, seminggu kembalikan. Yang mana diambil? Ya nyata emas diambil. Ngapain? Udah memilih tembaga, hilang, suruh kembalikan lagi. Kalau pilih emas, diambil. Mau dijual kah? Apakah? Kan yang kekal, yang jadi hak milik. Begitu juga perumpamaan dunia akhirat. Malah kebalikan, dunia itu seperti tembaga, akhirat itu seperti emas. Nggak ada nilainya. 1 kerikil saja negeri akhirat surga lebih baik daripada dunia sama isinya. Ya. Milih yang mana? Ya nyala pilih akhirat yang kekal. Pilih dunia, tanggung jawab kembalikan. Iya.
Kalau kita dikasih oleh Allah, dipinjemin di dunia, tanggung jawab nanti dikembalikan, ditanya. Iya. Jangan ngaku-ngaku punya saya. Marah. Kata Allah, itu punya saya, bukan punya kamu, kembalikan. Kadang orang kita sudah dikasih dunia, ngaku punya dia diambil, nangis. Itu anak kecil. Nah, dipinjemin mainan, nanti diambil lagi, sini mana mainannya, nangis. Orang cuma dipinjemin. Kita dipinjemin di dunia, diambil sama yang pemiliknya, jangan nangis. Kita kadang lupa punya kita semua, nangis. Tidak ridho dengan Allah, protes dengan Allah. Ya sudah, kamu ambil terserah. Makanya dikeluarkan dulu di dalam hati, dari dalam hati kecintaan. Semakin besar cinta, semakin besar musibah yang dia akan dapatkan. Iya. Ada riwayat seorang raja dikasih hadiah sama raja tetangga. Apa dikasih? Satu guci yang mahal luar biasa, ya, dari kristal, dari apa? Dikumpul para menteri. Katanya, bagaimana pendapat ini hadiah dari raja tetangga nih, gimana dapatnya? Kata semua menteri, luar biasa, harganya nih mahal, bagus, susah cari. Itu semua beraneka ragam tanggapan, komentar. Ditanya satu ulama, bagaimana sampean, pendapat sampean tentang guci ini? Kata beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa? Iya, ini musibah. Saya tidak lihat harganya, tidak apa, saya lihat kalau ini guci tersenggol, pecah, aduh, gimana sudah tidak tahu. Harganya mahal begitu. Kalau hanya prajurit yang nyenggol, prajuritnya dihukum. Iya, anak kecil yang nyenggol bisa ditempelin, anak itu dipukulin. Makanya jangan terlalu mahal. Kalau beli rusak ya diem. Ninda beli HP mahal-mahal. Ada anak kecil, tahu anak sendiri, HP diambil, dicelup tuh ke dalam ember air. Marah orang tua, dipukulin. Sudah HP rusak, anak lagi yang kenanya. Dua lagi, anaknya dipukulin, HP-nya dilempar, hancur, harganya 10 juta. Anaknya dipukulin yang kecil, ya, HP rusak, anak sakit. Siapa suruh? Ya. Itu karena terlalu cintanya dengan HP, lupa sudah anaknya. Ya, kamu ini bikin rusak HP mahal, salah sendiri. Kalau beli tahu itu mahal, resikonya bagaimana? Pandang. Iya. Oh, ini Allah ngasih, kalau diambilnya sebentar ya dunia, namanya dipinjam sudah, ada Allah, insya Allah. Ini orang yang paham bagaimana itu dunia, bagaimana Allah. Negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang takwa kepada Allah. Apalah taqilun, kata Allah. Ini dia banyak di dalam Al-Quran. Apalah taqilun, apa kamu tidak berpikir? Allah bilang gitu. Apalah tatadzakkarun, nih sama. Apalah tatadabbarun. Kalau di sini dibilang ayatnya apalah taqilun, apa kamu nggak berpikir? Akhirat itu lebih baik, siapkan sekarang. Iya. Yang tadi, oh saya mau jadi begini, mau jadi begini, Allah panggil sebentar saja. Iya. Wah, kita sukses, kita akan jadi begini, jadi begini. Kata Allah, ayo pulang. Gimana? Yang dunia kita bikin bagus, rumah bagus, semua enak, senang lihat. Kata Allah, tinggalin sudah sana. Yang kita kumpul berapa puluh tahun dunia, kumpul rumah besar, bentar Allah, kata Allah, maaf saya ambil, banjir sebentar, habis semua.
Iya, bukan punya kamu, kata Allah, punya saya. Guncang sebentar, habis diguncang, hancur, ambruk semua. Berapa lama bikin? 20 tahun bikin. Itulah dunia. Ridho atau enggak? Senang atau enggak? Apalah taqilun. Mudah-mudahan Allah jadi kita orang yang bisa berpikir apa yang diperbuat oleh Allah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon ampun maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas sampaikan, atau ada pendapat yang tidak mutamat. Bila pendapat yang utama tinggalkan, kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, bisa mengamalkan apa yang kita dapat daripada ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri, anak, keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya kepada kita, kampung kita, negeri kita Allah jauhkan daripada segala bala bencana, dan Allah angkat wabah dan fitnah yang melanda. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita, dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka, dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang ditimpa musibah, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dan Allah gantikan apa yang mereka ridai. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir, dan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Allah memberikan kesabaran dalam melaksanakan ibadah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan Allah peliharakan guru-guru kita, ulama-ulama kita, para habaib kita daripada segala kejahatan, dan Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita, dan Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita beserta orang yang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, istri, anak, keturunan kita, beserta baginda Rasulullah SAW di dalam surga Firdaus. Mari kita niatkan pahala kita yang i'tikaf, pahala kita menunggu salat isya berjamaah, pahala kita nuntut ilmu, dan pahala kita mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, ahli bait Rasulullah, semua sahabat Rasulullah, tabi'in, dan orang-orang yang telah mendahulu kita daripada guru-guru kita, kedua orang tua kita, jamaah kita, dan orang yang telah berjasa dalam pembangunan Masjid Agung At-Taqwa, baik lama atau baru, dan orang yang berkubur di depan Masjid Agung At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah curahkan rahmat-Nya kepada kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.